Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Aulin Matede, biasa disapa Diana. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan program bubble sort yang digunakan untuk mengurutkan data angka dari kecil ke besar. Berikutnya kita masuk ke IOStream, di mana IOStream ini digunakan untuk fungsi input-output seperti cout. Yang berikutnya using namespace, supaya kita tidak perlu menulis std atau cout lagi. Kita masuk ke berikutnya, deklarasi array dan variabel. Di dalam fungsi int main terdapat array yang berisi data yang ingin diurutkan. Array data menyimpan 5 angka dari 5, 1, 4, 2, dan 8. Sedangkan n menyimpan jumlah elemen dalam array. Sedangkan temp akan digunakan untuk proses pertukaran nilai. Kita masuk ke menampilkan data sebelum diurutkan. Sebelum sorting dilakukan, program menampilkan data awal. Program menampilkan data awal. Loop ini hanya mencetak seluruh isi array dari indeks 0 sampai indeks 4. Setelah itu kita melakukan proses bubble sort. Kita masuk ke algoritma bubble sortnya. Loop I adalah loop besar yang mengatur berapa kali proses penyortiran dilakukan. Kenapa n kurang 1? Karena jika ada 5 elemen, cukup melakukan 4 kali perbandingan besar dan elemen terakhir otomatis sudah berada pada posisi yang benar. Setelah itu kita masuk di tampilkan data setelah diurutkan. Setelah seluruh proses selesai, program mencetak hasil akhir yang ini. Pada bagian ini array sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kesimpulannya, yang pertama, bubble sort bekerja dengan cara membandingkan 2 elemen bersebelahan. Yang kedua, menukar posisi jika urutannya salah. Yang ketiga, setiap putaran membuat elemen terbesar bergerak ke posisi paling kanan. Dan yang terakhir, proses diulang hingga seluruh data terurut secara scanning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Aulin Matede, biasa disapa Diana. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Pada program ini saya akan menjelaskan bagaimana bubble sort bekerja, lengkap dengan visualisasi setiap tahap pengurutan. Langsung saja kita masuk ke using namespace, di mana program ini digunakan supaya kita bisa memakai cout tanpa harus menuliskan std atau cout. Yang kedua, kita masuk ke fungsi bantuan untuk mencetak array. Cetak array. Fungsi ini mempermudah kita untuk mencetak isi array. Jadi kita perlu menulis loop for. Ini loop for berulang-ulang setiap ingin menampilkan isi array. Kita masuk ke data awal.
iterasi array variabel di main. Array data berisi 5 angka yang akan kita urutkan. Ya, seperti ini. 9, 4, 7, 2, dan 5. N adalah jumlah elemen array, yaitu 5. Nih. Dan tem digunakan sebagai variabel sementara ketika proses pertukaran dilakukan. Kita masuk ke tampilkan data awal. Program ini menampilkan judul, lalu menampilkan isi array asli sebelum diurutkan. Data awal. Setelah itu kita masuk ke proses sorting. Ini menunjukkan bahwa setelah ini kita masuk ke algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort. Ini. Loop i disebut loop luar. Loop ini menentukan berapa kali bubble sort mengulang proses perbandingan. Karena semakin lama semakin banyak elemen yang sudah benar urutannya. Cukup melakukan n kurang 1 kali iterasi. Setelah itu kita masuk ke loop Z. Loop Z adalah bagian yang melakukan perbandingan antar elemen berdekatan. Batasnya n kurang 1, n kurang i kurang 1. Nah, n kurang i kurang 1. Di mana setiap selesai satu putaran i, satu elemen terbesar sudah berada di posisi paling kanan. Elemen yang sudah benar posisinya tidak perlu dibandingkan lagi. Jika elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan, maka ditukar. Dengan cara ini, elemen besar naik ke kanan, seperti gelembung yang naik ke permukaan. Setelah itu kita masuk ke tahap. Setiap satu pas selesai, elemen terbesar sudah ditempatkan di posisi paling kanan yang belum terurut. Program mencetak kondisi array pada tahap tersebut. Dengan begitu, kita bisa melihat bagaimana array berubah sedikit demi sedikit hingga terurut. Kita masuk ke output hasil akhir. Pada bagian ini, semua elemen array sudah dalam kondisi terurut dari yang terkecil ke terbesar. Kesimpulannya, yang pertama, bubble sort bekerja dengan membandingkan dua elemen bersebelahan. Yang kedua, jika salah urut, keduanya ditukar. Yang ketiga, setiap putaran akan menempatkan elemen terbesar di posisi kanan. Dan yang terakhir, program ini memberikan visualisasi proses tersebut, hingga kita bisa melihat langkah demi langkah bagaimana bubble sort menyelesaikan pengurutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Awaludin Matede, biasa disapa Diana. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan selection sort. Saya akan menjelaskan program selection sort yang digunakan untuk mengurutkan data angka dari nilai terkecil hingga terbesar.
langsung saja kita masuk ke fungsi fungsi the main, program mendefinisikan data awal. Data berisi 5 angka acak. 5 angka acak. Yang ini. 64, 25, 12, 22, dan terakhir 11. Sedangkan in sama dengan 5. In adalah jumlah elemen dalam array. Sedangkan mindex digunakan untuk menyimpan indeks nilai terkecil sementara. Dan tab digunakan untuk pertukaran data atau swap. Berikutnya kita masuk ke data sebelum diurutkan. Data sebelum diurutkan. Bagian ini hanya mencetak data awal. Yang ini hanya mencetak data awal. Setelah itu kita masuk ke proses selection sort. Loop I ini menentukan posisi yang akan diisi dengan nilai terkecil. Jika array memiliki 5 elemen, cukup melakukan 4 kali perulangan besar karena elemen terakhir otomatis sudah berada di posisi benar. Ini cari nilai terkecil di sisa array i tambah 1 sampai n kurang 1. Habis itu kita mencari nilai terkecil di sisa array, di mana loop z mulai dari i tambah 1 artinya mencari pada bagian array yang belum terurut. Dan jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen pada min index, maka min index diperbarui. Setelah itu kita masuk ke tukar data. Dengan swap ini nilai terkecil dipindahkan ke posisi ke i. Elemen lama pada posisi i pindah ke indeks mindex. Setelah itu kita masuk ke data setelah diurutkan. Jika seluruh proses selesai, program menampilkan array yang sudah terurut. Ini setelah selesai sort. Kesimpulannya, yang pertama, selection sort bekerja dengan mencari nilai terkecil dari sisa array. Yang berikutnya, kemudian menukarnya dengan posisi yang sesuai, dan proses ini diulang hingga seluruh elemen terurut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana Awaludin Matilde. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan selection sort karakter. Langsung saja kita masuk di bagian include string.
Sebenarnya opsional karena program ini tidak memakai tipe string, namun tetap boleh disertakan. Sedangkan algorit dipakai untuk menggunakan fungsi swap, yaitu fungsi bawaan C++ untuk menukar nilai. Ini. Selanjutnya kita masuk ke deklarasi array dan variabelnya, di mana n ini artinya n sama dengan 5 ini artinya kita akan menyortir 5 huruf. Setelah itu huruf n adalah array bertipe char yang menyimpan input dari penggunaan. Sedangkan tab disediakan sebagai variabel sementara jika ingin melakukan swap manual. Tetapi pada program ini kita menggunakan swap. Langsung saja kita masuk ke input dari penggunaan, di mana program selection sort karakter meminta pengguna memasukkan huruf satu persatu. Loop ini berjalan sebanyak 5 kali dan setiap iterasi penggunaan memasukkan satu huruf yang langsung dimasukkan ke array. Setelah itu kita masuk ke data yang belum diurutkan. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan isi array sebelum proses sorting. Bagian ini hanya untuk memastikan huruf-huruf yang dimasukkan sudah benar. Yang ini. Setelah itu kita masuk ke algoritma selection sort. Kita masuk ke bagian utama program, yaitu selection sort loop i. Loop i adalah posisi yang ingin kita isi dengan huruf terkecil dari sisa array, karena elemen terakhir otomatis berada di posisi benar. Loop berjalan sampai n kurang 2 saja. N kurang 2 saja. Setelah itu kita masuk ke huruf terkecilnya. Seperti in, min, indeks sama dengan i. Selanjutnya program akan membandingkan huruf ini dengan huruf lain di sisa array. Loop Z dimulai dari i tambah 1. Loop Z i tambah 1 artinya membandingkan huruf setelah posisi i. Jika ada huruf yang lebih kecil dari huruf pada min indeks, maka min indeks diperbarui. Perbandingan karakter menggunakan kode ASCII sehingga huruf yang abjadnya lebih awal dianggap lebih kecil. Oke, ini.
Alternative Smith manual. Sedikit penjelasan Alternative Smith manual. Di sini kita menggunakan fungsi swap dari algoritma sehingga proses tukar lebih singkat dan rapi. Program ini juga menyediakan alternatif swap manual tetapi tidak digunakan. Selanjutnya kita ke output hasilnya. Setelah semua tahap selesai, kita masuk ke data setelah selection chart A sampai Z. Hasil akhirnya adalah huruf-huruf yang sudah disusun berdasarkan urutan alfabet dari A ke Z. Ketika seluruh literasi selesai, array sudah terurut. Program kemudian menampilkannya. Kesimpulannya, yang pertama, selection chart mencari huruf atau nilai terkecil dalam sisi array. Yang kedua, memindahkan ke posisi yang benar. Dan yang ketiga, proses ini diulang sampai semua huruf terurut. Dan yang terakhir, penggunaan fungsi swap membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.